Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam seri mata kuliah Hubungan Masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan press release. Kita mulai dari apa itu press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relations, suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa, TV, radio, surat kabar, majalah untuk dipublikasikan dalam media massa. Artinya, press release ini adalah sebuah berita yang berisikan informasi-informasi terkait dengan perusahaan atau organisasi. Press release atau news release merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh praktisi PR untuk publikasi melalui media massa cetak, surat kabar atau majalah, dan media massa elektronik, TV, dan radio. Kalau sekarang mungkin tambah lagi media massa yang menggunakan platform internet ya. Pada intinya kegiatan menulis press release ini paling banyak dilakukan karena memang berkaitan dengan penyampaian informasi dari perusahaan maupun organisasi. Ada beberapa jenis press release. Yang pertama adalah basic publicity release. Ya, topik press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Basic. Ya, kemudian product release. Ini berisi informasi tentang produk perusahaan, misalnya peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lainnya. Jenis rilis ini biasanya lebih terbatas pada media-media ekonomi saja. Nah, ini berkaitan dengan launching produk, ya. Jadi biasanya terbatas karena memang ini berkaitan dengan ekonomi, ya, sehingga media-media pun ya terbatas pada media-media yang basisnya ekonomi saja. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah financial release. Ini informasi ini akan menjadi penilaian publik tentang kredibilitas perusahaan. Misalnya press release berjudul laba Bank Mega Syariah sebesar 53 miliar. Jadi ini berupa informasi-informasi terkait dengan keuangan perusahaan, ya. Jadi menyampaikan kepada publik sekaligus sebagai media transparansi bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara umum, ya, bagaimana laba di dalam perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai informasi bagi investor yang ingin menanamkan modal di perusahaan atau organisasi. Karakteristik dan struktur penulisan siaran pers sama dengan menulis berita. Karakteristik siaran pers adalah memiliki nilai berita atau news values, yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. Nah, ini penting ya. Jadi di dalam press release ini ada nilai berita di sana. Ya, karena ini kan sebuah informasi dari perusahaan yang memang diperuntukkan bagi publik begitu. Sehingga harus memenuhi news values. Aktual, faktual, penting, dan menarik. Informasi itu harus aktual, kemudian berdasarkan pada fakta atau kondisi sesungguhnya dari perusahaan, kemudian informasi itu benar-benar penting untuk disampaikan, dan terakhir adalah informasi itu menarik. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu, ya. Faktual, aktual, menarik, dan penting. Ya, aktual ini artinya adalah press release dibuat berdasarkan peristiwa terbaru dan sedang hangat-hangatnya. Jadi informasi itu baru, begitu ya. Jadi tidak out of date. Kemudian faktual ini ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kondisi sesungguhnya dari perusahaan, organisasi. Kemudian penting, informasi yang penting ini dapat memberikan wawasan pada halayak. Artinya informasi yang ingin disampaikan dalam press release ini memang penting untuk disampaikan kepada publik gitu, sehingga menjadi satu
wawasan, ya, informasi yang berguna bagi publik. Yang terakhir, menarik, ini menggugah khalayak sehingga meneruskan untuk membaca press release tersebut. Ya jelas, publik butuh sesuatu yang menarik begitu ya, sehingga informasi pun harus dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca oleh publik. Nah, ini adalah flowchart dari press release. Yang pertama diawali dengan thought, ya, ide yang didukung oleh data dan fakta yang masuk akal dan menimbulkan kesan yang kuat pada khalayak. Jadi dimulai dari thought dulu ya, ide, berpikir begitu. Kemudian baru diterjemahkan di dalam press release. Proses penulisan press release dalam bentuk informasi yang ditulis berdasarkan struktur penulisan piramida terbalik. Nanti akan kita bahas bagaimana struktur piramida terbalik. Dan selanjutnya media, menghubungi media, radio, TV, surat kabar untuk ditinjau apakah press release tersebut layak untuk muat gitu ya. Kemudian baru informasi itu diterima oleh publik ya, mulai dari pencarian ide, thought ya, kemudian setelah ide didapatkan kemudian ditulis di dalam press release, kemudian setelah itu disampaikan kepada media dan nanti media yang akan mempublikasikan atau menyampaikan informasi tersebut pada publik. Nah, tadi kita singgung terkait dengan piramida terbalik ya. Piramida terbalik ini artinya adalah informasi itu harus mengerucut ya, dari sesuatu yang general kepada sesuatu yang khusus gitu ya, yang lebih tajam di bagian bawahnya. Mulai dari judul, kemudian disambung lead, ini mencakup 5W1H, kemudian baru isinya seperti apa. Akan coba kita terjemahkan bagaimana kemudian piramida terbalik ini penting dilakukan dalam penulisan press release. Yang pertama adalah kita berasumsi bahwa pembaca ini adalah kategori orang yang sibuk ya, punya waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan berita-berita yang faktual, sehingga pengemasan press release ini harus dilakukan ya dengan dengan ringkas begitu informasinya, sehingga pembaca itu bisa langsung mengetahui inti dari informasi yang ingin disampaikan. Jadi tidak membuang-buang waktu ya, tidak banyak basa-basinya gitu ya dalam press release ini. Kemudian selanjutnya, redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokoknya. Ya, pada tataran media massa ya pasti ada proses editing di sana ya. Jadi press release yang disampaikan kepada media massa itu tentu akan diedit lagi, informasi-informasi mana yang memang penting, kemudian secara redaksi pun harus dilihat kembali, sehingga pasti ada proses pemotongan ya, sehingga penulisan press release dari seorang humas ya tentu harus bisa memenuhi kaidah piramida terbalik ini, sehingga bagian-bagian yang dipotong tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, redaksi tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan press release. Nah ini, jadi kita selalu berasumsi atau berpendapat bahwa pembaca kita adalah orang-orang yang sibuk, sehingga mereka tidak punya waktu yang banyak untuk membaca tulisan kita, sehingga kita harus bisa mengemas tulisan itu menjadi lebih compact gitu ya, lebih padat, sehingga ya pembaca akan lebih singkat ya mengetahui informasi penting di dalam press release itu secara lebih cepat. Setelah menulis lead sebagai paragraf pertama, kembangkan lead itu dalam paragraf kedua untuk menjelaskan atau mendukung paragraf pertama yang perlu dijelaskan, kemudian masuk ke dalam tubuh berita. Nah ini teknisnya bagaimana kemudian menulis lead dalam paragraf per paragraf gitu ya. Jadi yang pertama adalah leads itu ditulis di paragraf pertama. Artinya paragraf pertama itu selalu menjadi informasi yang utama. Jadi format penulisannya adalah paragraf induktif gitu ya. Jadi kalimat intinya
depan. Ya, kemudian setelah itu kembangkan lead itu dalam paragraf kedua dan seterusnya. Nah, jadi pembaca yang melihat press release kita, ya, membaca press release kita, itu akan bisa tahu di awal, ya, ketika mereka membaca lead-nya itu mereka sudah tahu intinya, gitu ya. Baru di bawah-bawahnya itu hanya untuk menjelaskan lead tersebut. Penulisan dengan gaya piramid terbalik ini berarti menulis berita dari mulai yang sangat penting, lead, sampai pada semakin tidak penting, sedangkan judul diambil dari lead berita yang sangat penting tadi. Ya, jadi yang berperan di sini adalah lead-nya. Ya, bagaimana mengemas lead itu menjadi sesuatu yang menarik, sehingga pembaca kemudian tertarik untuk membaca press release kita. Ya, dimulai dari hal yang penting dulu di depan, kemudian di bawahnya adalah kalimat-kalimat untuk menjelaskan lead tersebut. Ini adalah skema penulisan press release, ya. Fakta sebagai pangkal tolak pengembangan ide. Ini menjawab pertanyaan 5W1H tadi. Ini harus ide, pendapat, atau pandangan. Ini berkaitan dengan cita-cita institusional pihak yang mengeluarkan press release, kemudian data dan fakta. Ini harus tegas dan lengkap, dan terakhir kesimpulan. Ini menimbulkan kesan yang kuat. Ya, skema ini penting untuk dilihat bagaimana kemudian press release ini bisa ditulis dengan gaya penulisan yang lebih padat, gitu ya. Ini fakta sebagai pangkal tolak pengembangan ide menjawab pertanyaan 5W1H. Ya, artinya harus ada unsur 5W1H dalam press release tersebut. Ya, who, where, when, kemudian what, dan how. Ini harus ada di dalam press release sehingga informasi itu menjadi jelas, gitu ya. Kemudian di dalam press release juga ada muatan-muatan yang berkaitan dengan cita-cita institusional. Ya, ini bisa juga dimasukkan di dalam press release. Sudut pandang itu harus berdasarkan pada sudut pandang dari perusahaan. Kemudian data dan fakta yang ditampilkan di dalam press release ini harus tegas dan lengkap, gitu ya. Dan yang terakhir kesimpulan, ini harus ada kesan yang kuat sehingga pembaca ketika membaca press release itu akan terngiang terus dengan informasi yang kita sampaikan. Oke, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana menulis press release, ya. Kita lihat di sini ada komponen dari press release. Ini hanya contoh saja sebetulnya. Untuk format bisa berubah antar satu dengan yang lain tergantung dari perusahaannya atau organisasinya, karena setiap organisasi atau perusahaan mempunyai format press release tersendiri. Jadi ini tidak tidak saklek untuk diikuti, ya. Tapi pada intinya formatnya adalah seperti ini, kontennya seperti ini. Yang pertama adalah waktu atau tanggal rilis. Ini penting untuk diketahui kapan press release ini dibuat, begitu ya. Kemudian judul tentu saja harus ada, kemudian lokasi tempat, posisinya ada di mana, kemudian paragraf pertama headline dan highlight informasi. Nah, paragraf pertama ini menjadi headline-nya atau lead tadi, ya, informasi awal yang penting untuk disampaikan. Kemudian yang kelima ini naskah 5W1H tadi. Kemudian yang keenam informasi tambahan. Jika ada informasi yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan dalam informasi tambahan ini. Yang ketujuh adalah contact person. Nah, ini penting juga untuk ditampilkan, ya, contact person dari organisasi atau penanggung jawab dari press release ini, sehingga ketika ada sesuatu yang penting untuk dikonfirmasi bisa dihubungi. Ini beberapa tips menulis press release. Yang pertama adalah ditulis dengan gaya penulisan berita, kemudian jangan terlalu panjang, to the point, memenuhi unsur berita 5W1H.
ini jelas ya, memberikan lebih dari satu nomor kontak. Nah ini, jadi ketika kontak itu tidak bisa dihubungi, ada backupnya gitu, sehingga perlu untuk ditambahkan misalnya kontak personnya ada 2, jadi bisa memilih untuk menghubungi kontak person yang satu dan kedua tadi. Jika memungkinkan, buatlah usulan mengenai orang-orang yang dapat diwawancara. Ya, ini sebagai bentuk dari komitmen perusahaan atau organisasi ketika menerbitkan press release. Ini ada orang-orang yang mungkin bisa dikonfirmasi untuk diwawancara gitu ya, sehingga penting juga ya untuk membuat usulan orang-orang yang bisa diwawancara terkait dengan informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketujuh, cek atau konfirmasi siaran pers yang sudah dikirimkan melalui fax, surat atau email. Ya, ketika press release itu sudah dikirimkan, perlu juga untuk dicek gitu ya. Jika perlu, sertakan ilustrasi foto, tabel atau grafik, atau bahkan pendukung lainnya, makalah, naskah pidato, susunan acara, dan lain-lain. Nah, ini sebagai informasi tambahan di dalam press release ini, ketika diperlukan, bisa ditambahkan juga dengan data-data, ilustrasi foto, tabel, atau grafik, atau bisa juga sumber-sumber yang mendukung penulisan press release tersebut. Jadi bisa berupa naskah, pidato, ya, makalah, jurnal, dan lain-lain yang mendukung informasi tersebut. Tuliskan pada kertas berkop surat. Nah, ini penting juga untuk perhatikan ya, sebagai tanda bahwa press release yang disampaikan itu adalah press release yang resmi dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga disampaikan dalam ada kop suratnya gitu. Nah, kop surat ini menjadi tanda bahwa press release itu resmi. Nah, ini beberapa contoh dari press release ya. Nah, ini antara press release 1 dengan press release yang lain ini bisa berbeda seperti yang sampaikan sebelumnya ya, tergantung dari perusahaannya. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya pada kontennya ya. Kontennya itu memuat informasi-informasi 5W1H ya, kemudian kontak person dan lain-lain yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.